Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu merahmati kita. Pada kesempatan ini tema kita adalah tentang Asmaul Husna. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama-nama yang indah. Saya yakin anak-anak sekalian masih hafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah yang sebanyak 99. Bagi anak-anak Ustadz yang lupa, silakan diulang-ulang kembali. Insyaallah hafalannya akan diingat kembali. Anak-anak Ustadz semuanya, sekarang silakan buka bukunya halaman 13. Di halaman 13 ini, di pelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yakni melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang indah. Nah, pada pelajaran yang kedua ini yang kita pelajari Asmaul Husna hanya 4 saja. Yakni yang pertama adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak Ustadz semuanya, untuk mengenal seseorang maupun hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah yang lainnya, tentu yang pertama kita tanyakan adalah namanya. Dan melalui nama itu kita bisa mengenalnya. Demikian juga dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segalanya. Dan untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, maka kita harus tahu dan fahami nama-namanya yang indah. Dan untuk pelajaran kita pada kesempatan ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yakni yang pertama adalah Al-Mumit, yang berarti Allah yang maha mematikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, kematian itu tidak bisa dihindari. Kematian itu tidak bisa kita hindari. Kita semua nantinya pasti akan merasakan mati. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Walaupun kaya, punya jabatan dan kekuasaan, semuanya pasti akan mati. Oleh karena itu, sebelum ajal kita tiba, marilah kita perbanyak ibadah dan istighfar kepada Allah. Karena kita semua makhluknya ini tidak ada satupun yang kekal, tidak ada satupun yang hidup selama-lamanya. Pasti juga kita akan mengalami kematian. Dan tempat kembali kita hanyalah kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak ibadah kepada Allah, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Semoga nantinya mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah Al-Hayyun, yang artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya. Dan Allah yang memberikan hidup kepada semua makhluknya. Anak-anak Ustadz semuanya, kita harus yakin bahwa hidup dan mati kita di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menentukan kematian seseorang. Contohnya, ada orang yang sakit parah dan sudah divonis tidak bisa disembuhkan lagi. Tinggal menunggu beberapa hari lagi. Namun, Allah berkehendak lain. Allah masih memberikan kesempatan kepadanya sehingga dia dapat disembuhkan lagi. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak sakit, dia sehat walafiat, namun dengan kehendak Allah dia mati tiba-tiba dengan berbagai macam penyebabnya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan memohon kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita, karena hanya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kehidupan seperti yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya maha mandiri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluk yang lain untuk menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pertolongan yang lain, karena Allah lah yang dibutuhkan semua makhluk. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus berusaha untuk mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Karena tempat bergantung dan memohon hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Esa. Tidak ada yang menyekutinya, tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada satu pun yang bersekutu dengan Allah. Allah itu Esa, tidak ada satu pun yang setara dengannya, dan hanya kepada Allah lah tempat kita meminta dan kepadanya kita kembali. Jadi anak-anak Ustadz, kita tidak boleh mensekutukan Allah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk yang lainnya, karena Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kesimpulannya anak-anak Ustadz semuanya, sebelum ajal kita tiba, marilah kita perbanyak amal ibadah kita. Kita perbanyak istighfar kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan kepadanya lah kita kembali. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk apapun. Semoga kita semua nantinya husnul khatimah dan mendapat tempat yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz semuanya, kalau ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan, ditulis di bawah di kolom komentar. Insya Allah Ustadz akan menjawabnya. Dan untuk tugas anak-anak semuanya, silahkan tulis di bukunya. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian asma Allah, Al-Mumit, Al-Hayyun, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu saja, silakan ditulis. Bagi yang sudah siap, silakan dipoto dan dikirimkan ke Ustadz. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Marilah kita perbanyak beribadah kepada Allah, karena tugas kita Allah ciptakan di dunia ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti Allah berikan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang beriman, mati dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marilah kita selalu rajin beribadah, begitu juga semangat belajar, jangan malas-malas dalam belajar, dan selalu jaga kebersihan. Jagalah kebersihan, jaga kesehatan, rajinlah beribadah, dan tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.